Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin nih alur cerita dari Raja Pahlawan paling menyebalkan. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Raja Pahlawan paling menyebalkan atau kamu bisa klik link playlistnya yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang setia nonton terima kasih banget dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Raja Pahlawan paling menyebalkan part 5. Di video sebelumnya, kita melihat tuh kalau sang Raja Pahlawan Kang Yosung langsung melanjutkan buat menantang menara lainnya. Di dalam menara tier 5 bernama Sword and Magic Tower, Kang Yosung punya misi untuk menghentikan pasukan demonik. Nah uniknya, Kang Yosung itu tidak cuma harus berhadapan dengan musuh yang kuat, tapi juga harus mengasuh sang Saintes. Sosok suci dari kerajaan suci Celestina yang ternyata tidak pernah melihat kejahatan sekalipun. Makanya si Saintes tuh sekarang shock karena untuk pertama kali dia melihat fakta kalau ada manusia yang tega menjahati manusia lain. Buat menenangkan si Saintes, Kang Yosung tuh mulai menceritakan tentang kehidupan pribadinya. Dari cerita Kang Yosung, dia memulai dengan Tower Break, di mana bumi hampir hancur, tapi sekarang mereka mulai melawan dan terus coba bertahan. Awalnya, semua orang tuh bersatu cuma untuk satu hal, yaitu ngelindungin umat manusia dari fenomena Tower Break. Tapi makin kesini, Kang Yosung tuh merasa kalau para player sudah memiliki kepentingan sendiri. Kang Yosung juga nggak menyangkal dirinya juga berubah sekarang. Dan sekarang menjadi lebih egois sebagai seorang pahlawan. Saintes yang mendengar ini bergumam dan mengatakan sesuatu yang membuat Kang Yosung tertawa. Setelah pembicaraan ini, keduanya pun mulai buat beristirahat. Beberapa lama kemudian, Kang Yosung tuh terbangun. Di sana udah ada otomata. Gadis penjaga toko ini langsung nawarin apa? Yap, gacha skill card. Produk ini emang kayak produk unggulan si otomata. Kang Yosung tuh nggak termakan bujukan otomata, jadi dia cuma beli beberapa potion dan tidak minat gacha skill. Setelah semua yang terjadi, nggak terasa tuh Kang Yosung dan juga Saintes udah sampai di lantai 100 labirin. Mereka melawan monster demonik mirip Medusa yang ada di sana. Medusa nggak bisa berkutik di hadapan Kang Yosung. Kang Yosung itu bahkan tidak mengalami kesulitan untuk menang. Dengan menyelesaikan Medusa, mereka ini dianggap lolos dalam semua trial dalam labirin. Nah makanya, arc atau senjata kuno yang mereka cari itu juga ikutan muncul. Item ini tampak biasa dengan nama Fragment of the Arc White atau fragmen arc yang berwarna putih. Saat Kang Yosung menyentuh arc tersebut, labirinnya langsung bergetar karena bakal hancur. Sebuah portal pun muncul yang jadi jalan keluar bagi Kang Yosung dan juga Saintes. Saat sampai di luar, Kang Yosung dan juga Saintes tuh ternyata tidak punya waktu untuk istirahat. Mereka langsung dicegat oleh pasukan Kekaisaran Draga. Di sana udah ada Milvas Draga, pangeran pertama dari Kekaisaran, yang ingin merebut arc putih yang susah payah didapatkan Saintes dan juga Kang Yosung. Saintes tentu menolak untuk memberikan fragmen arc putih pada Pangeran Milvas, karena Saintes ingin menggunakannya melawan pasukan suku demonik. Pangeran Milvas itu malah tersenyum dan menyuruh Saintes menyerahkannya dengan tenang, karena kalau enggak, Milvas tuh bakal menyakiti mereka. Si Milvas ini mau mengambil fragmen arc warna putih karena ternyata dia tuh mendapatkan fragmen arc berwarna hitam. Menyatukan keduanya katanya bisa menundukkan suku demonik dengan mudah di bawah Kekaisaran Draga. Kang Yosung yang dari tadi sudah melihat gelagat Pangeran Milvas ini udah siap memukuli si pangeran. Kang Yosung tuh bahkan lebih bahagia karena tidak perlu lagi mencari di mana posisi fragmen arc yang harus mereka cari karena udah datang sendiri. Pangeran Milvas yang melihat Kang Yosung bersiap bertarung itu menyuruh semua anak buahnya untuk bersedia. Saat semua anak buah Pangeran Milvas mengangkat pedang, notifikasi pun muncul kalau Kang Yosung udah ada di bagian final skenario Sword and Magic Tower. Kang Yosung yang emang ingin cepat-cepat selesai dari tantangan menara ini itu nggak segan-segan langsung bertarung dengan kekuatan penuh. Para pasukan dari Kekaisaran Draga sampai tidak punya kesempatan sedikit pun. Mereka bahkan ngerekomendasiin si pangeran buat kabur dan menyuruh semua pasukannya mundur. Pasukan Milvas yang dari tadi sombong tentu saja nggak terima. Dia kemudian merasakan sebuah kekuatan asing mulai tersalur di dalam tubuhnya. Nah ternyata fragmen arc berwarna hitam itu mempengaruhi mental Pangeran Milvas. Kang Yosung sampai dapat pemberitahuan tuh kalau fragmen arc hitam tengah mengamuk. Pangeran Milvas itu berubah menjadi monster. Dia nggak lagi sudi dengan pasukannya. Jadi dengan tangannya sendiri, Pangeran Milvas menghabisi semua anak buahnya. Kang Yosung yang melihat hal ini cuma tersenyum, menyuruh Saintes buat ngeberi buff. Kang Yosung kemudian membuat armor dan persenjataan dari es. Kemudian dia juga menggunakan beberapa potion tuh. Salah satunya adalah potion untuk mengobarkan api.
Setelah semua selesai, Kang Yosung maju ke medan tempur buat ngelawan Pangeran Milfas yang udah jadi monster. Tubuh Pangeran Milfas yang ngebesar tuh membuatnya dengan mudah jadi sasaran. Mau pangeran ini bacot karena nggak terima dia diserang, faktanya dia emang jadi sasaran empuk. Kang Yosung yang dari tadi memanfaatkan daerah sekitar yang sudah dibakar dengan mudah mencapai titik buta dari Pangeran Milfas, dan Kang Yosung itu langsung saja menancapkan pedangnya dan mengakhiri Pangeran Milfas. Nah, kekalahan Pangeran Milfas ini kemudian memberikan Kang Yosung kendali atas fragmen ark berwarna hitam. Maka lengkaplah fragmen ark yang mereka butuhkan. Fragmennya kemudian bersatu tuh, dan hal ini menjadi pencapaian yang mencengangkan bagi Kang Yosung karena dia mendapatkan hadiah naik level dan sekarang levelnya udah sampai 50. Ada notifikasi tuh yang muncul kalau Kang Yosung sudah bisa masuk ke misi khusus bernama Tower of Awakening. Kang Yosung yang sudah menyempurnakan ark yang dibutuhkan buat melawan suku demonik kemudian memberikannya pada Saintes. Saintes sampai terkejut tuh karena dia merasa kalau dia tidak pantas menyimpan kekuatan besar tersebut. Kang Yosung kemudian langsung memberinya kepada Saintes. Kang Yosung bilang lebih baik ark ini dipegang Saintes daripada dipegang oleh para idiot dari Kekaisaran Braga. Saintes akhirnya menerima ark tersebut, kemudian berterima kasih pada Kang Yosung. Saintes tuh sadar banget, dia nggak akan pernah melihat dunia luar apalagi berhasil mendapatkan ark jika bukan karena bantuan Kang Yosung. Dengan diterimanya ark oleh Saintes, maka notifikasi kalau Sword and Magic Tower Tier 5 ini yang ditantang Kang Yosung udah dengan resmi berakhir. Lanjutan cerita dari tower ini juga muncul kalau Saintes Elysia itu menggunakan ark buat menghentikan invasi suku demonik dan memelihara kedamaian dunia. Setelah semua kesibukan yang terjadi di kehidupan Kang Yosung, akhirnya tuh dia bisa istirahat. Nggak terasa udah 1 minggu tuh Kang Yosung bersantai di kamarnya. Saat dia mengecek handphone, Kang Yosung tuh cuma melihat satu hal, yaitu berita tentangnya sang Hero King. Hero King tuh menggegerkan dunia karena ini baru bulan Januari dan dia udah menaklukkan beberapa tower tier 5. Berita ini membuat Kang Yosung sadar kalau dia emang udah berlebihan di season ini. Keesokan harinya, Kang Yosung tuh baru keluar dari rumah. Belum jauh berangkat, Kang Yosung udah diburu wartawan untuk wawancara. Saat dikejar, Kang Yosung seperti biasa langsung saja masuk ke dalam tower. Nah, para wartawan ini sadar tuh kalau Kang Yosung masuk ke dalam tower yang belum diidentifikasi. Jadi terungkaplah kalau Kang Yosung masuk dalam Tower of Awakening. Saat ngebuka mata, Kang Yosung sudah memiliki tatapan kosong. Dia tahu kalau trial ini bakal diisi oleh klon Monarch yang punya kontrak spesial dengan Kang Yosung. Di ruangan ini sudah ada tuh ribuan cermin yang menampakkan seluruh sifat dari Kang Yosung. Kang Yosung tuh nggak lagi kaget sebenarnya. Hal ini sudah dia lalui sebelumnya. Dia tahu kalau lawannya di sini adalah dirinya sendiri. Saat semua cermin tadi pecah, seorang pria muncul dari kejauhan. Dia adalah Kang Yosung dengan sebuah topeng badut yang tersenyum. Kang Yosung menyiapkan serangan yang langsung ditiru sama persis oleh si badut. Serangan keduanya pun terus berbenturan dengan seimbang. Kang Yosung tahu betul tuh kalau kemampuan mereka berdua sama persis. Kang Yosung sudah melawan si badut tiap seasonnya. Kang Yosung coba memanggil Blacky, tapi ternyata mensummon familiar di dalam Tower Awakening itu dilarang. Kang Yosung akhirnya menggunakan cara yang sama tiap seasonnya, yaitu langsung bertukar serangan secara langsung. Kang Yosung membiarkan dirinya saling menusuk dengan si badut. Kang Yosung kemudian memegangi topeng si badut dan melepasnya. Dengan tatapan yang masih kosong, Kang Yosung selesai tuh dengan Tower of Awakening. Kang Yosung itu ngedapat pujian dari klon Monarch sekaligus sebuah tertawaan. Klon Monarch selalu tertarik dengan ekspresi kosong Kang Yosung tiap dia menjalani Tower of Awakening. Wajah serius Kang Yosung yang selalu dia pertahankan padahal dalam trial ini cuma ada mereka berdua. Klon Monarch memang tidak pernah bosan tuh dengan Kang Yosung. Sebagai hadiah Tower of Awakening, klon Monarch menghadiahkan skill pada Kang Yosung. Keesokan harinya, kita melihat Partai Sik yang sedang lari di lobi sebuah rumah sakit. Partai Sik ini ternyata bergegas buat ngejeguk Kang Yosung. Pria dengan julukan Hero King ini ternyata bisa terluka parah guys setelah Tower of Awakening. Tapi karena lidahnya masih tajam dan juga pedas, Partai Sik tidak bisa berempati lagi tuh pada Kang Yosung. Partai Sik malah bilang kalau Kang Yosung yang udah bisa ngomong kasar harusnya bisa langsung bergerak menyelamatkan dunia. Kang Yosung sampai kesal karena pria kepercayaannya ini betul-betul menyuruh Kang Yosung yang masih terluka buat bekerja. Kang Yosung kemudian bercerita tuh tentang Trial of Awakening yang baru saja dia jalani. Partai Sik tahu kalau trialnya tentu tidak mudah. Klon Monarch yang memiliki kontrak dengan Kang Yosung itu emang terkenal sebagai monark yang enggak waras.
Nah ternyata semua player yang mencapai level 50 tuh bakal menghadapi Trial of Awakening dari Monarch mereka. Untuk Kang Yosung sendiri, hadiah dari klon Monarch sangat berbeda, yaitu Kang Yosung bisa nge-copy semua skill yang telah dia miliki. Jadi Kang Yosung bisa tuh menaikkan rarity dari skillnya dengan instan tiap kali menjalani Tower of Awakening. Hadiah ini sebenarnya OP banget sih, karena Kang Yosung bisa nge-copy semua skill level hero dan legendary miliknya seperti Ice Sword Creation, Oculus, dan juga Sword Manipulation. Setelah cerita tentang Trial of Awakening, Kang Yosung langsung saja menanyakan apa misi yang dia dapatkan hari ini dari Park Tae-sik. Nah ternyata Kang Yosung harus ngebasmi penjahat lagi tuh. Salah satu black player yang sedang mengacau dengan membakar kota. Black player ini mengenalkan dirinya sebagai Sang Maestro. Player ini memiliki nama asli Baek Dongso dan menjalin kontrak dengan Sang Fire Monarch. Saat menjalankan aksinya, Baek Dongso nih selalu saja bisa lolos karena dia bisa kabur masuk ke dalam tower. Dengan dukungan Fire Monarch, pria ini selalu saja punya cara menyelesaikan tower. Namun hari ini sepertinya bakal berbeda sih. Saat Baek Dongso kabur masuk dalam satu tower tier 4, di sana udah ada Kang Yosung. Kang Yosung sangat marah tuh ngelihat ada seorang player yang diberkahi kekuatan malah dengan keji membakar manusia tidak bersalah. Kang Yosung sangat marah dan akhirnya masuk ke dalam tower yang sama. Saat masuk ke dalam tower tier 4 ini, Kang Yosung sadar kalau tema dari towernya adalah duel. Baek Dongso yang sudah menanti lawan sangat terkejut tuh karena pria yang akan dia lawan adalah Sang Hero King yang terkenal. Baek Dongso mengira dirinya selevel dengan Kang Yosung, makanya dia bilang kalau Kang Yosung pasti ngerti seni ledakan yang dicintai oleh Baek Dongso. Kang Yosung merespon dengan bilang jangan menanyakan persoalan seni murahan pada dirinya. Hal ini ngebuat Baek Dongso marah karena kesenian ledakannya dicemooh. Dia langsung saja tuh ngegunain unique skill Hellfire Orchestra. Ada ratusan alat musik di sana yang bisa menimbulkan ledakan, ada seruling, trompet, dan lainnya. Tapi semua ini nggak ada gunanya tuh. Kang Yosung malah bilang kalau kemarahan dari Baek Dongso ini membuktikan kalau dirinya seniman yang nggak guna. Cuma seniman yang nggak berbakat tuh yang marah ketika dia dikritik. Baek Dongso jelas makin marah dong, jadi dia menutup Kang Yosung dengan sebuah sihir lagi. Kang Yosung dengan mudah tuh keluar dari sihir tersebut, tapi Baek Dongso masih punya kartu buat dimainkan. Dia memunculkan dua simbal untuk ngegeprek Kang Yosung. Melihat Kang Yosung terkena serangan telak, Baek Dongso tertawa keras karena melihat Hero King dikalahkan olehnya. Satu hal yang tidak diketahui Baek Dongso sih, dia itu tengah ditertawakan oleh Kang Yosung. Kang Yosung langsung muncul di belakangnya dengan menggunakan pedang es. Serangan Kang Yosung ini emang gak kena, tapi dia tetap panik karena tidak menyangka Kang Yosung tuh bisa selamat dari serangan barusan. Kang Yosung langsung saja mengungkap fakta kalau dari tadi si Baek Dongso ini masuk dalam skill ilusi Kang Yosung, yaitu Oculus. Kang Yosung menaikkan permainannya dengan langsung membuat ratusan bayangan untuk membuat Baek Dongso putus asa. Baek Dongso beneran putus asa sih guys. Dia langsung meledakkan dirinya sendiri dan notifikasi dari menara pun muncul kalau duel telah berakhir dan Kang Yosung keluar sebagai pemenang. Kang Yosung sadar kalau apa yang dilakukan Baek Dongso ini adalah buat kabur. Harus diingat, aturan menara tuh penantang tidak bisa menghabisi penantang lain. Jadi Baek Dongso yang kalah dalam duel itu masih bisa hidup. Jadi Kang Yosung harus mengejarnya meskipun bingung karena pintu keluar dari tower ini ada dua, yaitu di Korea dan juga Perancis. Kang Yosung langsung menebak aja dan dia menebak dengan benar. Dia memilih jalur keluar menuju Perancis. Di sana sudah ada Baek Dongso tuh yang mau kabur dari Kang Yosung. Kang Yosung sudah dari tadi marah karena player yang super jahat ini ternyata masih ada nyali buat kabur. Kang Yosung langsung menggunakan skill S miliknya untuk menahan Baek Dongso dan akan mengakhiri semuanya dalam satu serangan. Tapi tiba-tiba satu hal aneh malah terjadi, serangan Kang Yosung itu terhenti. Di sana ternyata sudah ada Saintes yang menggunakan skill perlindungan pada Baek Dongso. Saintes kemudian memerintahkan Kang Yosung buat menurunkan senjata. Satu lagi nih, player paling naif di bumi langsung muncul. Apa yang diinginkan Saintes sekarang dan apa nih yang bakal dilakukan Kang Yosung? Apa Kang Yosung bakal ngehajar Saintes juga guys? Penasaran? Saksikan lanjutannya di video berikutnya. Sampai jumpa buat hari ini dan terima kasih buat kami yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe obrolan isekai.